Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas B Sains Data Terapan yang beranggotakan saya Fatma Putri Inaya dengan 2 digit NRP 60 bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Kemalang Ituha dengan digit terakhir NRP 35. Saya Biasa Wibowo dengan 2 digit terakhir 39. Perkenalkan, saya Fernanda Adam Syarafa dengan 2 digit NRP 49. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ade Nugraha dengan 2 digit NRP terakhir yaitu 51. Perkenalkan, nama saya Rinda Aulia Ramadhani dengan 2 digit terakhir 52. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai difusi panas dan penyebaran polutan. Alasan kita memilih topik ini karena kita sering kan ngerasa kalau di Surabaya tuh panas banget. Nah, maka dari itu kita mengambil topik ini agar kita bisa menjelaskan melalui proses difusi panas dan penyebaran polutan. Di mana kita nanti bisa tahu bagaimana nanti penyebaran panas dan polutan atau udara itu dimodelkan secara matematis. Sehingga kita bisa memahami pola penyebarannya itu gimana, baik secara ruang maupun waktu. Terus kita juga nanti bisa memprediksi gimana udara pada hari itu tuh buruk atau enggak. Terus udara pada kota ini tuh buruk atau enggak. Untuk membahas lebih lanjut lagi, saya berikan kepada partner saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang latar belakang kenapa kita melakukan studi kasus tentang polutan. Yang pertama yaitu karena pencemaran lingkungan, yang dimana di sini fokusnya adalah polusi udara ya, yang artinya gas dan partikel yang berbahaya yang mencemari udara dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Dan dari mana sumber polusi itu? Dan kalau dari manusia itu bersumber dari asap kendaraan ataupun asap industri. Dan jika dari alam, berasal dari letusan gunung berapi. Dan dampaknya apa bagi kita dan ekosistem? Dampaknya yaitu menyebabkan 7 juta kematian manusia per tahun berdasarkan data dari WHO dan kerusakan lingkungan hujan asam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan rumusan masalah. Jadi kita mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama, realisasi PDE, yaitu model difusi polutan. Kedua, matriks covariance dan agent decomposition. Ketiga, regresi linear. Dan keempat, SPD atau PCA. Yang pertama yaitu diskretisasi PDE, digunakan untuk membangun model difusi polutan agar proses penyebaran polutan di udara dapat dianalisis secara numerik. Yang kedua yaitu matriks covariance dan agent decomposition, yaitu analisis hubungan pollution. Digunakan atau ketertarikan antar jenis polutan di suatu wilayah. Yang ketiga melalui regresi linear. Melalui regresi linear yaitu dilakukan prediksi nilai AQI atau indeks kualitas udara berdasarkan data polutan yang diperoleh. Yang terakhir yaitu metode SPD atau PCA. Diterapkan untuk pemetaan kota dan polutan sehingga dapat diketahui pola distribusi polutan antar wilayah. Untuk tujuannya sendiri, supaya kita bisa mempermudah pemodelannya, baik penyebaran secara polutan dan ruang, sehingga kita bisa tahu penyebarannya itu bisa dari wilayah satu ke wilayah lain, dari waktu ke waktu, dari waktu tertentu, misalkan pada hari ini, pada tahun lalu, minggu ini, ataupun minggu lalu. Lalu untuk menentukan kota dengan pengaruh polusi terbesar, sehingga kita tuh bisa tahu kota mana yang memiliki nilai komponen atau polutan paling berpengaruh pada kota itu. Lalu prediksi AQI dari
data polutan, yaitu kita bisa gunakan sebagai prediktor atau input untuk memprediksi air quality index-nya. Kemudian tujuan dasar keputusan logis untuk perlindungan lingkungan, di mana kita bisa jadikan ini dasar sebagai bentuk membuat kebijakan lingkungan yang tepat sasaran, agar kita bisa tahu perlindungan untuk polusi itu bagaimana. Baik, saya akan menjelaskan untuk manfaat dari penelitian kita itu sendiri, yaitu dari penelitian ini kami dapat menyusun analisis terpadu untuk memahami difusi, hubungan antar polutan, prediksi kualitas udara, dan pemetaan spasial untuk mengetahui karakteristik pencemaran udara yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas udara bersih menggunakan cara yang matematis. Baik, pada metode yang akan kita pakai dalam proyek dan makalah kali ini adalah kita akan menggunakan konsep dari PCA. Dan konsep dari PCA yang akan kita gunakan itu digunakan pada beberapa dataset melalui matrix covariance, eigen decomposition, dan SPD. Lalu untuk metode kedua, yang ketiga, regresi linear multivariat yang menggunakan dataset hasil dari PCA akan kita gunakan untuk sebagai dataset acuan yang akan digunakan untuk memprediksi target prediksi atau prediktornya. Lalu diskretisasi PDE yang akan digunakan untuk simulasi difusi dan adveksi atau perpindahan polutan dari satu tempat ke tempat lainnya berdasarkan waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu PCA melalui matrix covariance dan eigen decomposition. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data kualitas udara yang dimulai dari standarisasi data, membentuk matriks covariance, lalu melakukan eigen decomposition untuk mendapatkan komponen utama. Nah, ini rumus yang digunakan untuk standarisasi data. Matriks yang ini adalah rumus untuk matriks covariance, dan selanjutnya adalah eigenvector dan eigenvalue. Ini jika dituliskan dalam bahasa Python. Nah, ini adalah screen plot hasil PCA itu sendiri. Lalu selanjutnya ada metode linear regression, yang dimana linear regression ini digunakan untuk mengetahui skor PCA sebagai prediktor untuk memprediksi konsentrasi NO2 atau AQI, yang dimana regresi linear ini berfungsi untuk membuat garis base fit yang dimana akan menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan tujuan dari ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel pada diagram pencak. Model regresi ini akan memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel tersebut yang akan disebut sebagai regresi linear. Lalu dari kedua variabel tersebut, variabel yang pertama yang digunakan yaitu merupakan variabel dari variabel scores PCA CSV, dan untuk itu sebagai acuan dari regresinya. Lalu untuk nilai yang mau diprediksi atau nilai yang digunakan untuk menghasilkan value-nya itu
target data, variabel target data yang berisi proses air quality finalnya. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian ini. Pada bagian ini kami menggunakan metode PCA melalui SVD untuk memetakan hubungan antara kota dan polutan. Nah, di sini terdapat rumus dari SVD-nya itu. Nah, hasil analisis dari plot tersebut menunjukkan bahwa komponen utama pertama sudah menjelaskan sekitar 60% variansi data, dan jika ditambahkan komponen kedua bisa mencapai 85%, sehingga cukup dengan 2-3 dimensi data kita sudah bisa menangkap hampir seluruh informasi. Dari sini terlihat bahwa PC1 dipengaruhi oleh PM.2,5, sedangkan PC2 lebih banyak dipengaruhi oleh CO dan oleh karbon oksida dan NO2. Kota-kota dengan pola polusi yang mirip berkumpul berdekatan, sementara kota seperti Durango, Seoul, Miri, dan Kasongo Luda muncul sebagai outlier dengan pola pencemaran yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa PCA SPD efektif untuk menyederhanakan data polusi yang kompleks dan tetap mempertahankan pola utamanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diskretisasi PDE, adveksi, difusi, dan difusi 2D. Jadi di sini akan ada dua simulasi, yaitu adveksi, difusi, yang mana kita akan menggunakan dataset Edgar Grid Maps dan ERA5 sebagai dataset untuk melakukan simulasinya dalam bentuk plot dan difusi 2D juga. Untuk implementasi numerik dengan satu rumus yang mencakup adveksi, difusi, dan difusi murni. Berikut PDE atau persamaan diferensial yang akan dipakai dengan mengabaikan nilai dari REF, karena kita akan menggunakan dari sisanya. Dan ini adalah implementasi dari diskretisasi PDE menggunakan adveksi. Di sini nilai C, I, C digunakan untuk konsentrasi suatu komponen yang menjadi acuan, misalnya di grid spasial. Misalnya saja tiap 0,1 derajat kali 0,1 derajat. Lalu untuk sini V adalah komponen kecepatan angin dari datasetnya. Seperti misal di dataset ERA5 itu terdapat komponen angin yang bisa digunakan untuk melakukan simulasinya. Lalu di sini ada nilai D yang digunakan untuk koefisien difusi atau perpindahan polutannya. Ini ada di sini adalah rumus untuk difusi 2D murni tanpa adveksi. Jadi ini digunakan untuk melakukan simulasi penyebaran polutan tanpa arah mata angin. Lalu di sini ada dua plot yang mana masing-masing memiliki 3 isi plot, dan pada plot pertama simulasi difusi 2D murni tanpa adveksi dengan 200 step, yaitu 200 perulangan. Di sini bisa dilihat pada step pertama kita tidak melihat adanya penyebaran polutan, yang mana ini adalah awal dari simulasinya. Lalu
pada sisi kanannya itu terdapat perubahan, yaitu penyebaran polutan yang ditandai dengan warna ungu ke kuningan. Dan itu adalah hasil dari simulasi penyebaran polutan tanpa adveksi atau arah mata angin. Lalu untuk simulasi adveksi difusi polutan dengan 200 step juga itu menghasilkan perbedaan. Pada sisi kanannya itu lebih terfokuskan dan lebih terkonsentrasi penyebarannya karena adanya arah mata angin. Untuk kesimpulannya, data yang kita kumpulkan dan diolah dengan metode statistik seperti PCA, SVD, dan regresi, dan numerik seperti diskretasi PDE untuk memahami penyebaran polutan dan memprediksi kualitas udara yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya dapat membantu dalam upaya perlindungan lingkungan agar kita bisa lebih aware terhadap polusi udara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kurang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.